Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, merupakan desa yang terletak berdekatan dengan food estate yang direncanakan akan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar di Kabupaten Kapuas. Dari sekian luas lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar, secara keseluruhan terdapat kurang lebih 165.000 hektar lahan potensial di Kalimantan Tengah yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan lumbung pangan nasional. Seluas 85.500 hektar diantaranya sudah berproduksi tiap tahunnya. Pengembangan kawasan lumbung pangan akan berbasis korporasi petani dan akan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Dengan cara para petani yang menggarap lahan dan peternakan akan terkonsolidasi dalam kelompok-kelompok tani dengan terlebih dahulu difasilitasi, baik sarana maupun prasarana serta pendukung lainnya. Beberapa masalah yang dialami petani saat ini, pertama, masalah bendungan atau air yang menggenangi lahan, kedua, tanah masam, ketiga, penggunaan pupuk yang tidak memenuhi standar. Dari adanya beberapa masalah tersebut dapat diatasi. Yang pertama, masalah tata kelola air yang telah ditangani dengan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Bapak Menteri Pertahanan, Menteri PUPR, Menteri Pertanian, yang akan menangani masalah tata kelola air di lokasi tersebut. Food estate atau lumbung pangan yang mulai sudah dikerjakan 2 minggu ini, terutama untuk urusan irigasinya dulu. Dan tahun ini insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan dalam 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektar, baik itu di Kabupaten Pangpisau maupun di Kabupaten Kapuas. Kemudian, masalah kedua yaitu tanah masam. Tanah masam merupakan tanah yang memiliki pH kurang dari 5,5. Penyebab dari tanah masam yaitu curah hujan tinggi sehingga tanah tergenang air dan secara alami akan menghilangkan unsur hara yang ada. Apalagi tanah di Desa Bentuk Jaya tergolong tanah gambut yang mengandung bahan organik juga mengalami banyak kendala, yaitu sifat kemasaman tanah, persentase kejenuhan basah yang rendah, drainase dan airase yang jelek, serta kelarutan aluminium, besi, dan mangan yang tinggi, yang mengakibatkan unsur hara makro tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Selain itu, tanah yang terlalu masam dapat menghambat perkembangan mikroorganisme di dalam tanah, sehingga akan berpengaruh buruk bagi pertumbuhan tanaman. Petani Desa Bentuk Jaya mengatasi masalah tanah kemasaman dengan menggunakan kapur atau dolomit yang memakan biaya cukup banyak, sehingga biaya yang harusnya digunakan untuk biaya pembelian pupuk anorganik menjadi berkurang, hingga pada akhirnya berdampak pada hasil yang kurang maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemendesa PDTT, Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi,
bekerja sama dengan Desa Industri Mandiri dan Koperasi Cahaya Barokah Mandiri untuk menggunakan produk pupuk hayati majemuk dan pupuk organik cair Marolis yang mengandung berbagai macam mikroba yang telah diproduksi dengan menggunakan teknologi dan inovasi yang dapat membantu mengembalikan unsur hara atau mineral-mineral dalam tanah sehingga tanah menjadi subur dan hasil panen dapat meningkat secara maksimal. Untuk pengaplikasian pupuk hayati majemuk yaitu dapat dicampur dengan pupuk anorganik lalu ditabur pada tanaman. Dan untuk pupuk organik cair dengan menyemprotkan ke lahan sebelum proses pengolahan tanah dan setelah tanam. Ini kondisi lahan yang tidak menggunakan pupuk PHM. Bisa kita lihat airnya jernih, airnya jernih. Walaupun tanamannya hijau, tapi airnya ini jernih, enggak seperti yang di sebelah petakan tadi. Dan kita mencoba untuk mengambil sampel tanahnya. Nah, tanahnya juga tidak ada lumut-lumut seperti di petakan yang menggunakan PHM. Menurut petani perlakuannya sama. Maksudnya sama dipupuk tapi tidak dicampur dengan pupuk PHM. Nah, ini bisa kita lihat dan coba kita rasakan, jilat. Ada rasa kecut di tanah. Nah, kondisi tanaman setelah menggunakan pupuk HMT hayati 4 hari setelah menggunakan, semua air kelihatan hijau, tidak ada lagi air yang kuning-kuning. Itu tanamannya mantap. Kita bandingkan dengan tadi tanah yang tidak menggunakan. Nih, kita lihat perbedaannya. Nah, tanahnya ada lumut-lumut. Kita coba jilat lagi. Udah tidak ada rasa. Kalau yang tadi yang tidak menggunakan pupuk hayati tadi, tanah agak terasa sedikit kecut. Nah, ini sudah nggak ada terasa dan tanaman hijau, airnya pun hijau. Sangat berbeda, jauh berbeda dengan tanaman yang di sebelah tadi yang tidak menggunakan pupuk hayati. Wah, sugeng siang Pak Adi. Pak Adi, Pak Suroso. Lagi napa Pak Adi? Iki ndelok pari niki kok. Ndelok niki Mas. Pari. Reno-reno. Pari niki iso ijo-ijo ngono lho. Ijo-ijo. Heeh. Njenengan mboten wonten ta? Enggak. Mboten. Oh. Anu kok aneh. Ana perubahan kayak anu apa pi? Perubahannya napa Pak Adi? Ijo niki mbok kaya obat apa, obat anyar ta, obat nopo niki wong anu. No. Renuk-renuk ngoten lho. Oh, niki anu Pak Adi. Niku nganggo pupuk jenenge pupuk hayati majemuk. Pupuk hayati majemuk. Hayati majemuk. Singkatane PHM. Niku sik padat dicampurke pupuk cara nggunane. Nah, Niku campur pupuk. campur pupuk nggih. Campur pupuk. Pupuk Korean apa pupuk? Oh, pupuk urea, pupuk NPK dicampur niku bareng dipupuke umur sampai 7 dino, 0 sampai 7 dino. Nah, dicampurke. Bar niku disemprot saurunge olah tanah, saurunge tandur, olah tanah disemprot pupuk organik cair atau utawa POC Pak Eli. Nek PHM wau pupuk hayati majemuk jumlahe niku saben hektar 10 kilo. 10 kilo per hektar. Lah nek POC ne niku 5 liter. 5 liter disemprotke sak hektar.
Nah, saben sak tangki, sing tangki 15 liter nika obat POC-ne nganggo 250 mili. Nah, saya sampe tak sik kira-kira sik niki Pak Ajum nggih niki salahane Pak Ajum. Ngene Pak Ta- Ajum. Nggih Pak Ajum nggih. Ah niku kira karo tahun tanduran sadurunge tahun-tahun wingi pripun bedane? Oh, beda lah. Beda nggih. Beda. Beda. Niki terus didelok niki didelok iki gendut ngoten Gendut. niku lho. Seger. Terus Gedonge ijo. terus rumpute pripun? Rumpute anune kan nek biasane nek Pak Ajum kula nggih ndelok dhewe nek biasane kan rumpute karo cepet meh barengi. Nah, niki kan Niki mboten medal pupuk, mboten medal rumput. nah rumpute Sebab ketutup niki godhong. nah mungkin Cepet niki. cepet perkembangane pari luwih cepet nggih, luwih cepet. Kembangane. Nggih. Dibandingne karo Napa malih? Ijone pripun ijone? juga Ijone ijo Ini adalah RMP yang sampai hari ini belum dimanfaatkan secara maksimal. RMP ini kemampuannya 3 ton per jam. Makanya namanya bukan RMU, RMP, Rice Milling Plant, karena kapasitasnya memang sangat besar sekali. Bangunannya juga sudah luas. Ini belum dimanfaatkan secara maksimal ya. Ini mudah-mudahan nanti dengan program ketahanan pangan kita ajari masyarakat bagaimana nanti juga membuat pupuk organik bersama Desa Industri Mandiri atau kawasan industri mandiri ekonomi, sehingga nanti pertanian khususnya di padi bisa menghasilkan produk yang banyak, sehingga RMP ini bisa berfungsi dan nanti hasilnya bisa kita pasarkan. Ini kan sangat hemat sekali dengan RMP yang kapasitasnya 3 ton per jam belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk yang terakhir, penggunaan pupuk hayati majemuk dan pupuk organik cair selain dapat mengembalikan mineral-mineral dalam tanah sehingga tanah menjadi subur, membantu meningkatkan hasil, juga menghasilkan beras sehat yang telah lulus uji Skovindo.